Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujianmu. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tebakan dulu ya, semua melihat ke sini, silakan menebak. Saya akan menyanyikan satu yel-yel, kemudian Anda teriak saja yel-yel ini dari dunia apa. Siap? Ayo, siap? Nah, mantep loh, Wonogiri. Ole, 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 apa? Sepak bola, ya kan? Tepuk tangan untuk Anda yang benar. Satu kali teriak sudah langsung kecekel ya. Ole, 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 ole. Yuk satu kali saja yuk, semua teriak yuk. Ole. Raono hadiahi wong gampang. Tetapi sebenarnya itu bukan oleh-oleh sepak bola loh ya. Ale ale aleluya. Aleluya. Yuk. Ale ya. Ale. Sekali lagi. Ale ale aleluya. Mungkin Anda berpikir bahwa Romo Agus ki ngawur, gawe lagu dhewe kamangka kuwi apa sebenarnya itu haleluya itu? Bait pengantar Injil. Nah, dieling-eling ana Mazmur tanggapan, ana bait pengantar Injil. Dan itu yang ngarang bukan Romo Agus. Ini yang sering menyanyikan adalah seorang uskup, Monsinyur Julianus Sunarko almarhum. Waktu di seminari menjadi rektor, kalau beliau yang misa, aleluyanya itu diganti itu tadi. Yang waktu itu memang baru populer sebagai yel-yel sepak bola. Jadi kalau ke mimbar, Monsinyur itu langsung gini, ale ale aleluya, aleluya, yuk. Ya, aneh ya. Aku ora ngerti itu liturgis ora ngerti ning memuji Tuhan. Haleluya. Hanya nadanya nada yel-yel sepak bola. Boleh apa enggak kowe ora mudeng ning aku ya seneng wae ya nyanyi-nyanyi ngono. Seneng wae kreatif. Nah, sepak bola. Tentu Anda tahu bahwa saya itu sangat mengidolakan pemain sepak bola yang namanya Lionel Messi. Bukan karena dia itu Katolik atau sesudah menjebloskan bola ke gawang kemudian pasti membuat tanda salib dan memuji Tuhan. Tetapi dari keahliannya, dari skillnya, dari keterampilan memainkan bola, bagi saya dia adalah nomor 1 di dunia sepanjang masa. Dan saya beruntung, Anda pasti juga beruntung pecinta, bahwa mungkin lebih dari 20 tahun setiap dia main pasti kami menontonnya karena sangat luar biasa. Tetapi yang ingin saya katakan adalah begini, Messi yang adalah mendapatkan bahkan penghargaan bola Ballon d'Or, itu penghargaan prestisius di dunia sepak bola, seperti mungkin kalau hadiah Nobel adalah Nobel perdamaian, prestisius, dan mendapatkannya sampai 7 kali dalam, bukan hanya 7 kali berturut-turut, dalam 3 dekade. Luar biasa loh ya, dalam 3 dekade.
tahun dekade 2010 dia mendapatkan, 10 sampai 20 dia mendapatkan, 20 sampai 30 dia mendapatkannya. Artinya jangka waktu yang panjang dan tetap fit dan tetap menjadi yang nomor satu. Rasanya tidak ada yang akan mengalahkan dia, rasanya. Nah, poinnya adalah bahwa Messi yang kita kagumi sepanjang sejarah bola itu adalah tadinya seorang remaja yang divonis sindrom kekurangan hormon pertumbuhan, sehingga diramalkan ketika remaja iki kok mesti bangkring, iki kok mesti stunting, iki kok mesti tidak berkembang anak ini. Tetapi ada pihak yang meyakini bahwa ini punya bakat bola dan dia bisa disembuhkan. Maka akhirnya dengan usaha dan upaya sedemikian rupa, walaupun memang tetap pertumbuhannya itu hanya 167, 170 seperti Sak Romo Agus ini, 167, 168. Tetapi permainannya mengalahkan pesepak bola yang back itu kan pasti besar tinggi, kalah semua. Nah, impossible is nothing. Ketidakmampuan itu omong kosong. Dan dibuktikan lewat contoh yang nyata. Dan pasti Anda juga mengalami anugerah-anugerah Allah yang ketika Anda optimalkan, ternyata aku bisa. Impossible is nothing. Saya masih belum bosan untuk menceritakan Romo Budi Purnomo yang Jumat kemarin mendapatkan gelar doktor di Unika Sugio Pranoto, dan saya hadir untuk ujian terbukanya. Apa yang saya lihat adalah ini dari Wonogiri loh. Orang ini dari Wonogiri, Romo ini adalah pribadi yang multi talenta, dan setiap dia menekuni satu hal jadi karena dia bertekun. Saya baca riwayat prestasinya, menulis buku itu sampai jumlahnya 93. Wah banget, buku rohani loh itu. Kok yono idene. Kemudian menulis di hampir semua koran yang bermutu di Indonesia, seperti Kompas, Jakarta Post, dan seterusnya. Kemudian kalau menyanyi, suaranya menggelegar dan bagus sekali. Dan tidak terduga bahwa saya baca riwayatnya sudah 9 album dia ciptakan, lagu karangan-karangan pribadinya. Belum lagi apalagi ya? Dia rasanya tidak pernah orang tahu bahwa dia adalah hobi musik. Ternyata dia pemain saksofon yang sangat lincah untuk memainkannya. Dan ada banyak lain lagi. Dan saya tahu Romo Budi Purnomo, sahabat saya ini adalah Romo yang juga dianugerahi beban salib yang sangat luar biasa oleh Allah, yaitu sakit badan yang perno-perno. Dan dia tidak menyerah dan tetap mengoptimalkan. Nah, sekarang saya masuk pada firman hari ini, kitab Yeremia. Mari kita baca bacaan pertama. Kitab Yeremia. Pada zaman Raja Yosia, datanglah sabda Tuhan kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi para bangsa. Mari kita lihat. Kalau ini ditampilkan dan tercatat dalam kitab suci, pasti firman Tuhan pada Nabi Yeremia bukan hanya untuk Nabi Yeremia. Jelas ya? Tetapi untuk setiap pribadi yang beriman kepada Tuhan. Dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu,
aku telah mengenal engkau. Lihatlah, bayangkanlah, sebelum kita dibentuk oleh Bapak Ibu, Allah sudah punya rencana tentang kehadiranku. Betapa kehadiran setiap pribadi itu dalam rancangan Allah. Aku dirancang oleh Allah. Yuk bersama-sama. Aku dirancang oleh Allah. Mantap. Dan kalau Allah merancang, Allah memodali dengan modal yang cukup. Bahkan sebelum ibuku mengandung, aku itu sudah ada dalam rencana Allah, saudari-saudara. Anda itu, kita masing-masing, kita semua seluruh ciptaan. Maka tidak ada ciptaan yang tercipta di luar kehendak Allah. Apa ora ngumunke, apa ora membuat mongkok, apa ora membuat gembira. Terus, aku telah mengenal engkau sebelum engkau keluar dari kandungan. Tidak ada anak haram di hadapan Allah, saudari-saudara. Tidak ada ciptaan yang harus kita singkirkan demi membela Tuhan. Enggak dong. Semua diciptakan dalam kehendaknya dan pasti punya fungsi untuk perdamaian, untuk keutuhan ciptaan, untuk persahabatan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama siapapun itu. Amin. Lihat firman hari ini mantap, saudari-saudara. Yuk kita lanjutkan. Aku telah menguduskan engkau. Saya kudus, Anda kudus. Itu bukan karena tindakan dan perilaku kita, tetapi Allah menguduskanku sehingga aku dilayakkan untuk melayaninya. Allah menguduskanmu supaya menjadi pelayan Allah dalam setiap tanggung jawab kehidupan. Yang membuat saya kudus dan Anda kudus bukan kita sendiri, tetapi Allah yang karena merelakan anaknya menjadi tebusan bagi dosa, kita menjadi kudus. Apa ra elok? Ngono wae kok sok do kendo ring imani Gusti Allah lumantar Gusti Yesus ngumunke. Lihat, ini adalah kita. Ini adalah setiap pribadi yang hadir di sini, yang ada di rumah dan dimanapun. Allah merancang, Allah merahmati, Allah menguduskan. Sekali lagi, apa itu? Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sedemikian Allah telah menguduskanku, sedemikian aku dalam rencana Allah, sedemikian Allah sudah memodali aku. Bahkan Allah mempercayakan tugas perutusan untuk diri pribadi masing-masing. Saya tidak sedang ngomong soal aktivitas gereja, enggak, tentang tanggung jawab apapun. Kalau aku adalah seorang pelajar dan aku sedang studi di SMP Kanisius atau SMP 1, aku pasti mampu melakukannya dengan optimal dan aku menjadi nomor 1. Kalau aku merespon modal yang sudah diberikan Allah kepadaku sejak dalam rencananya. Aku pesan kepada, kalau Anda adalah seorang dosen, selalu aku mengatakan, kamu dosen loh, nganti doktor ya, dosen di sini mau S2 kabeh wong duwe, nganti doktor. Saya menantang itu. Dan saya mengatakan itu pada setiap orang, ya dosen-dosen, oh ya, kamu harus mengejar beasiswa atau apapun, tetapi sampai doktor karena kamu akademisi. Kalau saya atau Romo Dhani, pastor paroki, dan kami lisensiat, artinya S2 atau di atas S2. Kebetulan kami sama dengan Romo Dhani. Tetapi karena saya bukan akademisi atau Romo Dhani bukan akademisi, memang tidak untuk itu, tetapi untuk pastoral dan untuk bersama Anda berjalan menuju alami. Tetapi setiap pribadi sungguh dimodali oleh Tuhan dan Anda bisa optimal. Maka kalau ada seorang guru, optimalkan keguruan dan cara mendidik Anda dan passion Anda bagi para murid.
Kalau Anda ibu rumah tangga, nyatakanlah dengan kebanggaan, aku seorang ibu rumah tangga, aku memasak di dapur, masakanku enak untuk suami dan untuk anak-anakku. Dan kalau malam maaf aku tidak bisa kemana-mana karena anakku 5 dan aku harus menemani mereka belajar. Top. Walaupun Anda bukan siapa-siapa menurut orang lain. Hebat kan? Tetapi lihatlah, Allah itu memberi bekal yang cukup sehingga ketika ada satu hal dan kita tekuni, kita harus menjadi optimal karenanya. Orang menyebut sekarang Romo Agus itu YouTuber. Saya sebenarnya malu dengan ungkapan itu karena YouTube itu hanya karena saya ingin menjadi pewarta. Karena pandemi lalu cuntel untuk berkhotbah kemana-mana, akhirnya melalui YouTube. Dan puji Tuhan semakin banyak. Hari ini saya lihat sudah 10.700 yang menjadi followerku. Banyak orang menawarkan, Romo mbok nganu endorse atau memasang iklan. Saya mengatakan nanti dulu deh, nanti dulu, pokoknya nanti dulu. Aku belum berminat ke sana. Dan bisa, apakah saya ahli dalam IT? Sama sekali mungkin. Tetapi ya belajar UTI, ya saat cukup iso untuk hanya itu. Kemudian suatu saat ketika penerbitan dan pewartaan lewat buku itu moncer, saya juga belajar menulis. Dan diantaranya yang saya khotbahkan hari ini. Kalau mau, kamu mampu. Impossible is nothing. Everything is possible if you really want to, ya kan? Yes you can. Saya tidak sedang beriklan karena ini sudah tidak dijual dan saya tidak menerbitkannya lagi. Tetapi lihatlah, kita sudah diberi kemampuan yang cukup oleh Tuhan dan ayo optimalkan apa yang kita miliki dan tidak usah mencari ladang dengan bingung. Lah aku kudu ngopo? Sesuai dengan tanggung jawab kita masing-masing, saudari-saudara. Bahkan kalau Anda sudah sepuh, pasti doa Anda itu sangat mujarab. Nek isane donga kanggo keperluan banyak orang dan keperluan dunia dan keperluan gereja dan pasti didengarkan Tuhan. Yuk membakar semangat kita melalui firman hari ini. Amin. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujianmu.